dia juga sebetulnya pernah, ya akhirnya yakin, oh saya dari semalam itu yakin bukan manusia tapi makhluk lain yang itu bangsa Itu kalau yang secara fisik saya melihat, tapi wajah tidak kelihatan, jelas ya. wajah samar. Terus sama rekan saya kelihatan sama bentuknya, cuman katanya cantik lah gitulah. Jadi masing-masing rekan saya tuh beda versi semua. Itu di Gunung Guntur ya? Itu di Gunung Guntur, persis yang sekarang dijadikan pos 3 itu. Jenggala sejak kapan nih Kang Ato? banyak rupanya ya. Kalau nggak salah ya itu tahun 89 masuk organisasi Jenggala. Jadi kalau nggak salah saya masuk ke angkatan keempat. Angkatan keempat ya. Angkatan keempat. Ya. Tahun segitu masuk di organisasi ikut pendidikannya. Terus kegiatannya selain menjelajah apa saja di Jenggala? Kegiatannya hampir ya seperti salah satunya selain naik gunung ya seperti istilahnya kalau olahraganya olahraga arung jeramnya, panjat tebing, yaitu yang istilah mountaineering atau caving seperti itulah yang bersahutan dengan outdoor semua. Seperti materi-materinya atau apa materi yang berhubungan dengan alam dan olahraga gitu aja. Nah Kang Ato, baru-baru ini kan kejadian si Gibran sempat hilang lagi di Gunung Guntur. Nah sebagai orang yang memang sering lah berkunjung ke berbagai gunung mungkin ya, sebetulnya kejadian itu apa sih sebetulnya, fenomena apa nih? Kita mungkin di apa sebutnya
kalau misalnya kita ngebahas itu ya, sebetulnya kita naik gunung itu pada dasarnya setiap gunung tuh punya kelebihan dan punya karakternya tersendiri. Cuman kalau kita lihat dari kegiatan orang-orang yang demen naik gunung, ada yang hobi, atau ada juga orang-orang yang kebawa karena pergaulan. Yang cenderung ada kejadian-kejadian itu yang tidak mengenakan, ada yang nyasar atau ada yang banyak lah yang kejadian yang tidak diinginkan. Salah satunya yang kita bisa dinilai apalagi saat ini, jadi pengetahuan tentang gunungnya atau orangnya juga kan, istilahnya ilmu naik gunungnya kan gitu. Jadi kadangkala akhirnya mereka yang terjadi gitu, saya yakin dikatakan ilmu gunungnya kurang ya, sangat kurang ini. Ya kita kalau untuk menilai orang itu kurang dari wawasan ilmu naik gunungnya, bisa dilihat dari pembakalannya aja, pembakalan atau alatnya kan gitu. Itu udah kelihatan. Udah kelihatan. Maka cenderung orang seperti itu pengetahuan naik gunungnya bisa dikatakan hanya ngikutin aja. Dia seperti contoh kan kita naik gunung kan, yang namanya ketinggian itu pasti oksigennya aja tipis. Itu bisa mempengaruhi fisik dan kondisinya si orangnya yang mendaki. Ada kalau ekstrimnya kan ada kejadian seperti orang naik gunung mountain sickness, penyakit ketinggian. Itu orang bisa linglung dikarenakan kurangnya oksigen. Itu itu kan kekurangan oksigen sangat berpengaruh ke otak. Ya, orang bisa linglung kan gitu. Itu salah satunya kan. Ya, akhirnya berjalan fisik kuat tapi otaknya udah linglung, ya itu bisa nyasar seperti itu. Karena orang itu kan dikarenakan ketidaktahuan seperti itu memaksakan diri lebih parah, akhirnya terjadilah mereka nyasar. Kalau kejadian Gibran sendiri gimana tuh? Apa ya? Gibran sendiri yang kemarin di Gunung Guntur sempat hilang. Ada itu saya gambaran secara ini dulu ya, secara logika atau secara pengaruhnya alam. Ada lagi alam itu bukan seperti di gunung kita bisa dikatakan ya gunung gitu. Tapi kan di gunung tuh kita di sini berdampingan dengan istilahnya ya alam gaibnya kan gitu. Nah itu berhubungan. Bagi orang-orang yang memang belajar dari situasi seperti alam itu pasti dia mengenal. Nah itu mungkin ada seperti perjalanannya ada agak tertib, apalagi punya ayat dasar keilmuan itu. Sebetulnya di kalau di organisasi juga disampaikan seperti ajaran dasar lah, seperti hadis alam itu seperti ini, ada kejadian juga seperti itu tuh udah karena dasarnya disampaikan dalam ajarannya itu dari pengalaman dan pengamalan perjalanan yang tidak dimengerti, yang tidak ada di pelajaran seperti naik gunungnya gitu. Nah itu tapi hasil dari pengalaman yang dibilangkan kita pengalaman kasat mata, tapi mereka kan jelas nggak semua orang bisa seperti itu kan gitu. Nah kita tapi sedikitnya orang yang merasakan seperti itu disampaikan gitu. Biasa para senior ke juniornya, seperti satu daerah ini ada ini, di daerah ini
cenderung ini. Oh, diberitahukan gitu ya. Ya, penyampaian. Mhm. Nah, itu juga kalau misalnya hal-hal seperti mistiknya, ada mistiknya memang benar gitu. Tapi tidak semua orang bisa mengalami seperti itu. Kalau Kang Ato sendiri pernah mengalami nggak hal-hal mistik di khususnya Gunung Guntur lah? Ya kalau Banyak. cerita ya pernah, ya di sebelah pernah ya gitu ya. Kalau saya banyak diceritain kayak dongeng aja. Gimana Cing? Pengalaman yang memang tidak bisa dilupakan sampai sekarang nih. Ada cerita, salah satunya cerita itu dulu waktu masih ada kegiatan penghijauan Gunung Guntur, kebetulan waktu saya itu tuh pengecekan, pemeliharaan, penghijauannya udah beres. Nah, kebetulan ada teman, salah satunya teman ngajak ngontrol ke atas. Nah, perjalanannya nggak bareng gitu. Saya nunggu di bawah, nunggu dia gitu. Teman sama, ya anggapnya kita nggak pada berangkat. Akhirnya berangkat masing-masing, nggak tahu. Nah, teman saya akhirnya jadi duluan. Saya nunggu di bawah, disangkanya dia juga nggak berangkat. Nah, akhirnya saya dari Garut Kota berangkat jam 9 malam. Nah, teman saya udah berangkat dari pada maghrib. Nah, sesampainya saya di itu sekitar dari sini jam 9, saya nyampe jam 12 masih di bawah. Dulu ada Curug Citiis, di bawah Curug Citiis. Saya base camp di situ. Udah jam 12. Saya nggak tahu teman saya base camp di atas, dekat udah sejajar lah dengan ketinggiannya sejajar dengan Gunung Curug Citiis. Nah, saya juga nggak tahu kan di situ kan udah dulu pernah ada pos gitu ya, pos pantau. Nah, itu kan kita terpisah nih. Ada cerita banyak gitu di situ. Nah, pada entah tahu jam berapa ada 2 orang yang datang dengan berpakaian kayak petani lah gitu. Nah, kita di situ sama teman saya disambut juga. Ada teman, perkiraan teman biasa gitu. Nah, di situ disuguhin bikin kopi, pembakalan itu adalah rokok atau apa. Semalaman itu kita berngobrol dan bercerita sambil ngemil di situ. Nah, itu pas paginya baru saya nggak tahu itu teman saya ada di atas, saya di bawah. Pas saya ketemu siapa itu yang lagi nongkrong pagi-pagi sambil jemuran. Pas saya samperin teman saya, pas tanya kan juga dia tuh kaget, langsung nanya ke saya. Saya jawab juga seperti dia tuh bingung. Saya bilang manggil nama saya tapi kebingungan kenapa dari bawah kan gitu. Yang dia pikir saya udah jalan-jalan, dia tuh nyari saya. Padahal saya juga baru ketemu pagi gitu dengan teman saya. Akhirnya bingung juga. Saya juga bingung apa yang mau dia cerita, masih bengong-bengong. Akhirnya tenangin aja sambil berjemuran, kita duduk ngobrol, cerita semalaman gitu. Semalamannya kan dia betul-betul nggak yakin nanya saya kan gitu. Iya. Bener nggak ke atas, bener. Nah, dia ceritakan sambil nunjukin makanan yang semalaman habis, rokok 4 bungkus tuh habis malaman. Nah, emang saya buktikan itu banyak. Dia sampai marah ke saya kan gitu. Yang malam bajunya ini
kamu tuh ada ngabisin ini ya, makanan ini gitu. Dia cerita baju ini, topi masih ini, ransel ini. Nah, saya kan heran, berdebatlah dengan dia, dengan teman saya, karena saya juga dengan dia tuh beda. Pagi-pagi bertemu, Pas semalam ada gitu. ada gitu. Jadi akhirnya dia tuh berempat, dengan dua orang itu yang berpakaian CP kayak hansip. Terus datanglah saya dengan perlengkapan, berempat lah di situ ngobrol gitu sampai sampai jam 3-an lah. Biasa jam 3 tuh adaan awal. Nah, saya cerita ke dia, itu pengalaman dia, tapi saat itu dengan saya. Jadi bukan pengalaman pribadi saya itu sampai debat ya. Kalau saya kan ceritain udah, saya bilang banyak penyebutan udah, yang namanya kalau dicari juga orangnya itu emang nggak ada orang gitu. Jadi menyerupai temen gitu ya. Sama itu Teman juga. saya menyerupain saya. Jadi kalau temen Akang mah si makhluk itu menyerupai Akang. Namun kalau Akang mah Nggak ketemu. oh nggak ketemu. Di Akang mah sendiri bawahnya, gitu di bawahnya. Oh jadi temen Akang yang Paginya. bertemu. Kan gitu. Paginya teman saya kan marah-marah, nggak yakin. Nah, saya bahas itu mungkin akhirnya kita bahas, saya ceritain dengan apa pengalaman ini kan gitu. Dia juga sebetulnya pernah, ya akhirnya yakin. Oh, saya dari semalam itu yakin bukan manusia tapi makhluk lain yang berbahasa saji. Kalau yang Akhirnya gitu. cerita perempuan gimana tuh? Ya sebetulnya kalau misalnya itu juga merupainya perempuan biasa gitu. Tapi kalau doinya lain juga sih. Tapi katanya berempat waktu itu. Enggak, waktu sama dia bukan itu cuma segitu aja doang. Sebenarnya banyak sih betulnya kejadian, tapi saya udah perbaikan. Udah inilah, udah terlalu nggak di apa. Tapi katanya yang ngejar-ngejar tuh gimana? Itu mah cerita fiksi lah. Nah. Kiwin. Jadi gimana ceritanya itu? Emang istilahnya dasar makhluk sembarang ngomong aja gitu ya. Gitu kan. Tapi ya pada dasarnya ya ada sih sebetulnya banyak yang seperti makhluk itu menginginkan senang kepada manusia, tergantung manusia. Itu di Gunung Guntur itu? Ada. Di Gunung Guntur katanya sempat ketemu perempuan juga. Ya ada. Seperti di gunung lain juga ada juga. Perempuan. Ada juga. Jadi tidak hanya di Gunung Guntur ya? Ya pernah, tapi kadang-kala ngomongnya nggak berani sama kita, mungkin pada orang yang memang matanya udah bagus lah gitu, punya hidayah seperti bisa melihat begitu, bisa komunikasi itu. Dia kadang-kadang seperti makhluk itu menyampaikan kepada orang itu, langsung sampaikan, saya bangsa bodoh lah ya begitu, jangan di ini gitu, tidak diceritakan lagi ya. Tapi memang sering ya begitulah. Kita kalau cerita ya kita hanya bisa cerita ya, kita kalau hanya bingung, kalau terlalu banyak kan kadang-kadang orang harus bukti apa yang harus dibuktikan ya, takutnya disangka bohong gitu ya, bukti. Tapi lah jangan terlalu dibesar-besarkan. Mungkin juga ada lah sebenarnya cerita, ada acara-acara TV yang lain kayak seperti di TV lain yang menayangkan hal-hal gaib itu ya. Kita harus betul-betul iman sih kepada yang namanya gaib itu ada. Tapi percaya ada gaib, tapi tidak perlu disampaikan. Terus kalau tidak percaya, tidak ya iman ke ini ya, kita aja ginilah, yang namanya rasa bisa nggak dibuktikan gitu. Kan enggak. Pahitnya asinnya garam mana sih yang
yang namanya asin tuh kan nggak bisa dibuktikan, Iya. hanya cuma dirasakan. Nah seperti itulah. Iya. Gitu. Karena untuk hal untuk membuktikan itu ada proses orang bisa begitu. Ada juga yang punya hidayah seperti orang indigo atau apa yang matanya saya itu akhirnya bisa berkomunikasi dengan makhluk alam itu sendiri seperti itu. Kalau hanya cerita ya itulah Kang, katanya. nah, Akang kan pernah cerita nih bertemu dengan perempuan tuh gimana ceritanya sih? Jadi pada waktu itu memang sama rekan-rekan pada siang pagi lah, pas pagi pertama ngeliat teman saya. Jadi ada cewek, ada wanita dengan berpakaian normal biasa, wanita biasa dengan berpakaian kayak daster lah, kayak daster, tapi daster polos. Bukan pakai pakaian tradisional begitu? Bukan, pada waktu itu pakai kayak pakaian daster aja gitu, cuman rambutnya panjang. Tapi masing-masing dari rekan-rekan kita tuh ngelihat dia tuh masing-masingnya beda versi ya? beda versi. Termasuk pribadi saya pada waktu itu, secara fisik saya melihat, tapi wajah tidak kelihatan, jelas ya, wajah samar. Terus sama rekan saya kelihatan sama bentuknya, cuman katanya cantik lah gitulah. Jadi masing-masing rekan saya tuh beda versi semua. Itu di Gunung Guntur ya? Itu di Gunung Guntur, persis yang sekarang dijadikan pos 3 itu. Oh, yang pos 3 area 3 itu ya? Pada waktu itu camping. sekitar tahun 97 lah, 97 pada waktu. Tapi sudah ramai waktu itu atau? Masih belum kayak zaman Tahun segitu sekarang. belum. Itu Belum. 97. 2000 juga belum. Karakter sekarang sama yang dulu beda. Beda ya? Konturnya juga beda. Nah, waktu itu sempat berkomunikasi nggak dengan perempuan itu atau bagaimana? Jadi kayak begini. Jadi saya mendekat, dia menjauh kayak gitu. Bukan, jadi niat rekan-rekan saya udah niat baik, mau nanya gitu kan, mau nanya apakah dia Tersesat atau gimana? tersesat atau gimana, terus mau penasaran apakah dia bersama rombongan atau tidak pada waktu itu. Tapi pas begitu beres dari sana, rekan-rekan turun, ternyata ada orang di bawah langsung ngomong begini, kata orang Sunda, "Jang, ninggalin naon di luhur." Orang tua itu pada waktu itu. Nah, langsunglah diceritakan. Tapi kata orang tua itu, teu nanaon, alhamdulillah teu nanaon, cuman bertemu dengan sosok ini diceritakan. Ya syukurlah kalau misalkan teu nanaon mah, itulah kata orang tua itu. Tapi alhamdulillah itulah pada waktu itu kejadian itu. Kejadian 97 kalau saya ingat 97 lah pada waktu itu. Saya berempat sama rekan-rekan. Jadi memang tidak sempat berkomunikasi. Tidak sempat cuman pada waktu itu rekan-rekan mau berkomunikasi, tapi seolah-olah dia menjauh. Saya mendekat, dia menjauh begitu. Tapi dia sosok itu diam aja ngeliatin kita gitu. Tapi pas mau kita diajak komunikasi, dianya kayak seperti menjauh begitu. Itu cerita mistisnya. Ya, itulah. Yang lainnya sering gitu. Yang lain dari beda gunung ada pernah ya pengalaman lah, beda gunung lain. Itu di Gunung Guntur saya pernah ngalami dengan rekan-rekan seperti itu. Kalau diceritakan sama yang lain mah nggak bakalan mungkin percaya gitu. Yang tahu hanya rekan-rekan pada waktu ada di saat itu tahu semua, ada saksi hidup sampai sekarang masih ada, cuman udah masing-masing punya jalan hidupnya. Jadi sebetulnya kalau main ke gunung itu sebetulnya sih nggak jadi masalah ya? Tidak jadi masalah sebetulnya. Nggak ada masalah. Aman-aman saja. Aman saja. Hanya syaratnya sih apa sih yang harus di ini? Salah satunya ya Mengenal gunungnya, salah satunya mengenal dirinya, apakah kita ini apa yang disebutkan ilmu naik gunungnya punya nggak, kan itu. Iya. Jadi harus Apakah amun pula informasi dulu lah gitu. harus Nanya-nanya. didasari, harus punya kalau mau naik gunung harus punya
keilmuannya kan, ilmu gunungnya itu kan banyak sebetulnya dari ilmu gunung, minimal dari manajemennya aja sudah harus memahami manajemen tentang naik gunung gitu aja. Jadi kalau satu tim kayak Gibran kemarin seperti tinggalin itu salah juga ya? Itu menurut pribadi saya itu udah salah sebetulnya. Kalau prinsip saya itu kalau saat berangkat dari awal, katakanlah misalkan 10 orang terus ngecamp kayak kasus kemarin, Jangan 10 sendiri. orang itu jangan ditinggalin Sendiri sendiri, Minimal. minimal 2 orang dua atau lebih bagus. setengahnya, lebih bagus setengahnya dari tim itu harus ada yang menemani. Itu dengan catatan harus ada komitmen dengan rekan-rekan yang lain mau menuju ke atas, ke puncak. Itu salah satu. Kalau prinsip saya itu kasus kemarin itu Gibran nggak bakalan mungkin terjadi seperti itu. Itulah. Jadi kan minimal ada rekan mah Gibran bisa termonitor, ya. terpantau. Itulah salah satunya. Walaupun ini misalkan kemarin ya rame-ramenya masuk ke alam gaib gitu ya, dibawa sama orang sebetulnya gaib. mah kita mah juga jangan suudon, lebih suudon ke arah sana. Gitu kan main logikanya. Jadi kalau misalkan ada teman aja kemarin kayak kasus Gibran yang memonitoring, nggak bakalan seperti itu. Emang ada kasus begini kan kita, kalau dari tim mungkin ada salah satu orang yang memang ya nggak tahu kenapa, kadang ada dari satu tim itu ada salah satu orang yang memang terjadi seperti hal-hal yang tidak umumnya gitu, yang kata-kata matanya hampa atau ngomongnya udah nggak nyambung, itu udah kelihatan ada ciri-ciri seperti itu terjadi. Kita masih kalau dia sendiri pasti itu bakal kemana nggak tahu terjadinya seperti itu. Nah itu seperti pengalaman seperti itu karena kondisinya masih kita bareng, akhirnya termonitor. Iya. Akhirnya kita juga kalau kita keilmuannya juga ada, ya itu kita cepet-cepet tidak melanjutkan perjalanan, selesaikan dulu ini, diturunkan lagi seperti itu. Seharusnya. Karena, nah itu teman, salah satu teman ada yang Tidak bisa nggak naik. jelas nggak gitu. jelas. Itu Oh, jadi kalau ada otomatis. indikasi misalnya kelihatan linglung atau gimana itu Nah, sudah itu indikasi ya? Nah, itu secara atau terganggunya seperti miktis juga begitu. Nah ada juga seperti kita kalau naik gunung, nah kita berjalan dengan tipisnya oksigen. Ada salah satu teman kita yang belum cepat penyesuaian, itu bisa terjadi seperti itu. Nah antisipasinya kita harus mundur, gitu. Penyesuaian dulu itunya, akhirnya oksigen stamina-nya lagi, normalkannya lagi. Nah kalau yang secara itu ya kita udah tahap lah, karena itu mah urusannya masih dibilang keilmuan dohir lah gitu. Tapi kalau isinya terjadinya seperti ada mistik, nah itulah. Nah kita naik gunung tuh jangan polos-polos tuh begitu. Seperti itulah. Tapi tetap yakin lah ya bahwa Tuhan lebih ini ya, Allah. Ya. Oke, Pada mantap. intinya lah bagi saya juga himbau lah kalau isinya kita orang-orang naik gunung ya katakanlah untuk saat ini anak-anak naik gunung pelajari dulu lah mengenali dari seperti contohnya lah mengenal gunung. Itu kan udah tahu umum lah dasar ke gunung itu cuaca bakal dingin, otomatis kan itu keilmuannya kita harus bawa jaket. Iya. Naik gunung itu kan nanjak, udah tentu bakal capek nanjak. Nah, kita kan jangan sampai kita berjalan sebut aduh nanjak capek kan itu udah harus diketahui sebelumnya. Nah itu salah satu gambaran keilmuan. Iya. Nah itu hanya setitik doang kan itu. Termasuk mitos di Gunung Guntur jangan nanya arah, kita harus memang mengenal. Oh enggak Itu juga. sebetulnya keterangan itu jangan enggak ini. Enggak, bukan sesuatu yang tabu yang begitu. Nanya kalau emang nggak tahu gitu. Iya. Tapi nanya pertanyaannya ini ngawur atau enggak? Iya. Yang jadi masalahnya kan nanya kan normal, nggak tahu wajib nanya. Kalau nggak nanya nyasar. Nyasar. Kan gitu. Iya.
malu bertanya sesat Sesat di jalan. jalan. Nah seperti itu. Iya. Ini ada larangan kalau ada orang nanya jalan jangan ditanya, ya nyasap. Kan Iya. gitu. Nah itu makanya di situ kembali kepada kitanya juga nanyanya yang benar Iya. gitu. Kalau nanya kitanya nggak benar, yang ngaco. Jadi dijawabnya juga nanti bakal ngaco kayak gitu. Kita kan ada tata krama tuh, kan di berjalan tuh jangan lihat orangnya celudi atau apa. Kita sopan santunnya dipakai. Itu ke gunung tuh harus dipelajari aja. Sopan santun, alamnya Iya. dipelajari, resikonya segala macamnya ya. Kita kalau ada orang yang misalnya kencing jangan di mana aja, ya susah kan, di situ nggak ada fasilitas. Tapi pada dasarnya kita ada tertibnya juga. Gitu. Bukan kita dilarang sembarang kencing. Jadi kalau sembarang kencing kita ada yang buat MCK, nggak ada kan? Nah, kita jongkok lah, gitu ya. Ini mah orang tuh di Menghormati satu ya. tempat pingin kencing atau apa, jongkok. Jangan sembarang itu. Karena kita nggak tahu, mungkin ada yang kekencingin atau apa, kan gitu. Pohon aja kan makhluk hidup, sembarang aja kencingin. Nah seperti itulah tata krama. Itu harus dipakai sebetulnya. Itu harus keluar dari hatinya sendiri. Salah satu keilmuannya pribadi itu sebetulnya. Terima kasih Kang Ato. Kang, kira-kira pesannya untuk para pendaki gunung seperti apa? Pesan-pesan dari saya, pertama harus jaga alam, karena kita manusia bagian dari alam gitu ya. Jadi saling menjagalah antara alam, nanti kita akan balik ke alam. Pokoknya intinya mah harus menjaga ke alam aja gitu. Jangan merusak begitu Jangan ya. merusak, apalagi merusak itu jangan. Itu pantangan untuk para pendaki gunung, pecinta alam, penjelajah alam. Ambil manfaatnya aja. Itu kita harus secara agama kita harus bisa mentafakuri alam. Pokoknya intinya menjaga alam aja. Jangan sampai dirusak. Jangan Pelajari sampai- lah. Oke. Baik, terima kasih Kang. Sip.